Saudara yang terkasih, saya lihat di sini bahwa Asa, raja orang Yehuda itu, dia bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa dari tentara Ethiopia. Ya, di sana dituliskan bahwa tentara Ethiopia yang berjumlah 1 juta pasukan dan dihadapi dengan 500.000 pasukan, jauh lebih besar ya saudara. Saudara yang terkasih, saya hitung-hitung saat ini tentara Indonesia aja nggak ada 1 juta saudara, ya kan? Berarti kerajaan Ethiopia itu dulu adalah kerajaan yang sangat besar. Bisa dia menghitung 1 juta pasukan untuk menyerang Yehuda. Sedangkan Yehuda pada saat itu hanya memiliki 500.000 pasukan, 300.000 orang Yehuda dan 200.000 orang Benyamin. Nah, saudara yang terkasih, dengan ketidakseimbangan ini saudara, hati orang akan kecut, ya kan? Hati orang akan kecut, hati orang akan getar, dan mereka akan gemetar gitu. Bahkan kadang-kadang ketakutan itulah yang mengalahkan mereka dahulu. Tetapi saudara yang terkasih, ternyata Asa mendapatkan kemenangan. Asa mendapatkan kemenangan yang dia dapatkan dari Tuhan. Nah, sekarang kita boleh melihat apa sih rahasia kemenangan dari Asa ini. Nah, boleh kita lihat saudara, apa yang menjadi rahasia dari kemenangan dari Asa ini. Kita lihat di 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a saudara. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a. Kalau coba diterangkan Pak lampunya. Ya, 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a. Saya bacakan kepada kita semuanya di tempat ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, saudara, di sini dikatakan mata Tuhan tertuju, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh hati terhadap Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, jika kita kembali kepada cerita Asa mengalahkan orang Ethiopia, ternyata dia berseru kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca bagaimana seruan Asa kepada Tuhan sehingga dia mendapatkan kemenangan. Apa yang dikatakannya? Di ayat 11 saudara, saya bacakan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Nah saudara, dia berseru kepada Tuhan, dan firman Tuhan datang kepada kita saat ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada setiap orang yang bersungguh terhadap Dia, setiap orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang telah dilakukan Asa di dalam kesungguhannya? Ya kan? Jangan cuma teriak aja, Tuhan aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu gitu kan. Tuhan aku sungguh-sungguh menghormati-Mu gitu. Ya tentunya ada sesuatu yang telah dia lakukan sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata datang kepada kita, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah seluruh jemaat di Rokin. Mata Tuhan melihat siapa-siapa ini yang pantas untuk dicurahkan kekuatan katanya. Mata Tuhan menjelajah, tetapi dikatakan hanya kepada mereka yang bersungguh hati. Pertanyaannya,
apa kesungguhan yang telah dilakukan Asa Raja Yehuda ini sehingga dia layak mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau saudara minta kekuatan dari Tuhan, nggak usah teriak-teriak saudara. Lakukan perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada saudara. Saudara yang terkasih, kita lihat apa yang dilakukan oleh Asa, Raja Asa. Kita baca ayat 3 saudara, dari pasal 14 2 Tawarik yang berbunyi, ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Dan 4, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Nah, inilah kesungguhan dia, saudara. Saudara, saya lihat kesungguhan Jokowi, presiden kita ya. Kesungguhannya untuk membuat Indonesia ini besar. Dia sangat sungguh-sungguh, saudara. Tetapi saya masih melihat banyak pelanggaran di sana sini, ya kan? Dan saya melihat penderitaan, saya melihat keteguhan hati Pak Jokowi untuk tetap bagi bangsa ini. Dan saya juga merasakan apa yang dirasakan Asa, raja orang Yehuda itu, supaya dia sangat bersungguh-sungguh supaya rakyatnya orang Yehuda semuanya hanya datang kepada Tuhan saja. Saya bisa merasakannya karena nenek moyangnya Salomo, saudara, dengan banyak istrinya, ternyata banyak istri menyusahkan juga, saudara. Satu istri pun belum bisa saya cukupkan kebutuhan gitu. Apalagi banyak istri. Karena kebutuhan itu, kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani harus kita cukupkan semuanya. Karena terlalu banyak istrinya dan banyak juga Tuhannya, maka Salomo membiarkan di seluruh Israel dibangun mesbah-mesbah asing, bukit pengorbanan. Di sana ada berhala-berhala, tiang berhala dan tubuh berhala. Saudara yang terkasih, dan ini terus berlanjut kepada anaknya Rehabiam dan terus kepada bapaknya Asa, dan sampai kepada Asa dia mengadakan transformasi, saudara. Dia mengadakan apa yang disebut dengan mengubah kebiasaan, mengubah pola pikir, mengubah pola pandang orang Yahudi. Dan ini tidak gampang, saudara. Tetapi Asa berhasil karena dia bersungguh-sungguh. Semuanya kita di tempat ini adalah pemimpin. Amin. Amin. Saya katakan semuanya kita pemimpin. Paling tidak memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri. Karena diri kita ini juga perlu dipimpin, saudara. Ya kan? Kita maunya, hari ini aku mau pergi ke gereja untuk beribadah. Tetapi kalau badan kita ini nggak bisa dipimpin, saudara, dia nggak mau, saudara. Udah tidur aja lah. Tapi saya percaya semuanya yang ada di tempat ini adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Amin. Pemimpin bagi diri sendiri. Dan saya percaya saudara telah menang. Amin. Saudara telah dikuatkan di dalam Tuhan untuk memimpin diri saudara sendiri. Saudara yang terkasih, apa aplikasi atau penerapannya di dalam kehidupan kita saat ini melihat dari cerita yang tertulis di Alkitab ini? Ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita tangkap dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika saudara ingin mengalami kemenangan di dalam kehidupan saudara, saudara harus mencari Tuhan. Amin. Saudara harus mencari Tuhan. Ya, mulai dari diri sendiri. Saudara harus menang terhadap diri saudara sendiri. Kemudian saudara harus menang terhadap di dalam keluarga saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya bersyukur punya istri yang sudah mengenal Tuhan. Nah, bagi muda-mudi ya di sini ya, carilah istri yang mengenal Tuhan.
Amin. Carilah istri, calon istri yang mengenal Tuhan. Begitu juga dengan perempuan, carilah suami yang mengenal Tuhan, supaya nggak repot nanti. Kalau saudara punya komitmen untuk tetap berdiri di dalam Tuhan, untuk tetap mencari wajah Tuhan, saudara harus berdoa kepada Tuhan supaya Dia memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Nah, jadi kriteria saya dulu jelas, ya kan? Perempuan yang takut akan Tuhan. Jadi saya lihat perempuan gitu kan, saya kenal, saya dekati. Saya lihat, wah ini gak cocok ini diajak berdoa ini. Nanti bisa bertengkar dulu baru berdoa gitu kan. Saya lihat saudara, saya pilih. Gini-gini juga saya memilih saudara. Ya, memilih. Kita juga harus memilih saudara, harus memilih. Dan kita berdoa supaya kita mudah untuk memilih. Amin. Karena kalau kita memilih di antara yang tidak benar kan susah juga ya kan. Makanya kita berdoa, Tuhan hadirkan orang-orang yang akan saya pilih kan gitu. Nanti ditunjukkan Tuhan, nah ini pilihlah semuanya. Kalau kita bisa memilih karena saya bertemu dengan istri saya itu cuma sebentar saudara. Cuma sebentar saya bertemu dengan dia karena dia juga lagi pulang kampung aja gitu. Kalau selesai itu kami tidak jumpa, ya udah nggak jumpa sama sekali selamanya gitu. Nah, itulah momen titik di mana Tuhan mempertemukan kami dan kami berkenalan. Di dalam perkenalan itulah saya mengenal dia, ya kan? Saya ajak dia jalan-jalan ke timuran, saudara. Saya ajak dia berenang ke timuran, saya ajak saudara. Nggak jauh-jauh, dekat-dekat aja. Saya ajak dia berenang, dia nggak mau. Ya kan? Jadi ya saya ngobrol lah sama dia. Untung kami ngobrol saudara. Di dalam obrolan itulah saya mengenal bagaimana karakter pribadinya. Oh ternyata ini bisa diajak berdoa. Setelah saya melihat dia bisa diajak berdoa, saya putuskan untuk menikah dengan dia. Dan puji Tuhan disambut juga dengan dia oleh dia dan menikahlah kami. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kenapa saya ceritakan ini? Karena saya punya tujuan ke depan bahwa keluarga saya harus kuat di dalam Tuhan, saudara. Ya kan? Karena kenapa Asa Raja Yehuda ini menghancurkan semua mesbah-mesbah asing? Dia membuang bukit-bukit pengorbanan bagi ilah-ilah asing. Karena dia tahu hanya dalam kesatuanlah di dalam Tuhan negeri ini bisa kuat. Amin. Kalau ilahnya udah asing, ilah ini asing, ilah ini asing, ilahku asing. Pada saat bersama-sama untuk berdoa udah beda-beda saudara. Ya kan? Bahkan bisa-bisa jadi bertentangan gitu. Bukannya kuat lagi, hancur saudara. Nah, kita butuh. Dan ini Esa raja orang Yehuda melihat ini saudara. Dia langsung mengadakan transformasi di negerinya, mengadakan transformasi dan itu berhasil. Nah, transformasi itu membawa mereka kepada kemenangan. Amin. Membawa mereka kepada kemenangan. Jangan pula kita berseru kepada Tuhan, tapi mesbah yang kita pakai untuk persembahan mesbah asing, ya kan? Apa mesbah asing itu? Dahulu memang ada mesbah, ya. Kemarin waktu di Jawa Tengah saya melayani, katanya dulu ada satu kampung di situ di Cangga namanya. Dulu kampung itu belum lama ini masih ada mesbah saudara di sana, mesbah tempat kurban masih ada dulu di kampung itu. Sekarang nggak ada lagi. Nah, jadi di mesbah inilah diberikan persembahan kurban-kurban. Kalau di sekarang ini kan udah ada tempat kolektif itu. Dahulu di mesbah dibakar saudara. Nah, kita juga harus tahu apa itu persembahan. Mengapa kita datang pada saat ini?
kita sedang memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara. Amin. Jika kita berseru kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Dia sajalah kita memberikan persembahan. Kepada Dia saja kita memberikan korban. Jangan nanti kita meminta pertolongan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi korban kita berikan ke tempat yang lain. Oleh karena itu, Asa memutuskan semua mesbah-mesbah asing harus dihancurkan. Dan juga bukit-bukit pengorbanan harus dijauhkan dari orang Yehuda. Nah, pada saat ini juga kita bisa bertanya, kepada siapa saya memberikan persembahan saya? Kepada siapa saya memberikan kurban saya? Dan di sana juga ada yang dibuang oleh dia juga menghancurkan tiang-tiang berhala. Jadi saudara yang terkasih, sebenarnya ini satu paket, saudara. Di sana ada mesbah di bukit pengorbanan itu. Di sana juga biasanya ada tiang-tiang, ya, tiang-tiang berhala, supaya menunjukkan siapa yang mereka sembah. Ya kan? Ada berhala-berhala di sana. Dan saya cari di dalam bahasa Inggris, apa sih berhala itu? Bahasa Inggrisnya berhala adalah idol. Jadi idol itu adalah berhala, saudara. Kepada siapa saudara mengidolakan siapa saudara saat ini? Ya, dia bisa saja mengagumi orang lain, tetapi membuat orang lain menjadi sebuah, seperti saya pernah nonton konser Michael Jackson di TV. Sampai histeris, saudara, sampai histeris yang menonton, sampai histeris pingsan, saudara. Bayangkan seperti kita masuk hadirat Tuhan gitu. Jangan-jangan Michael Jackson itu hamba Tuhan, bukan. Ya kan? Nah, jadi dia sangat mengidolakan Michael Jackson sampai-sampai dia histeris, saudara, sampai-sampai dia pingsan. Nah, saya harap di tempat ini tidak ada, amin. Tidak ada di tempat ini yang mengidolakan sesuatu lebih dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Kenapa dia cemburu? Apakah dia cemburu buta? Tuhan kita itu Allah yang cemburu karena Dia telah memberikan hatinya kepada kita. Amin. Jika engkau memberikan hatimu kepada pria lain, jika engkau memberikan seorang pria memberikan hatinya kepada wanita lain, dia akan cemburu terhadap wanita itu jika menyimpang dari dia, menjauhi dia, menuju kepada laki-laki lain. Itu wajar, saudara. Itu wajar cemburu. Kalau ada orang cemburu, berarti dia menyukai dan mencintai. Betul? Ya kan? Nah, kalau tidak cemburu bisa dipertanyakan. Apakah hatimu ada sama aku gitu? Kenapa kau nggak cemburu sama aku? Jangan-jangan kau nggak cinta sama aku gitu kan? Nggak perlu saudara pertanyakan. Tuhan itu Allah yang pencemburu. Dia sangat cemburu, saudara. Jika ada orang yang saudara inginkan melebihi daripada dia akan cemburu. Bahkan istrimu, bahkan orang tua, firman Tuhan katakan, kalau ada yang lebih kau utamakan daripada Tuhan, bahkan anakmu dikatakan, engkau tidak layak bagiku, kata Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi idolamu sehingga menahan engkau datang kepada Tuhan? Lepaskan ini, sebab ada pribadi yang mencintaimu, yang cemburu kepadamu. Amin. Lepaskan semuanya. Nah, saudara, saya sudah mulai berusaha untuk melepaskan semuanya dan mau hanya melihat dia, baru melihat istri saya dan anak saya. Ya kan? Perlu juga dilihat, saudara. Jangan hanya di atas dilihat, kan? Ada juga kanan kiri, saudara, yang perlu dilihat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kemudian saudara, yang ingin saya katakan, jimat juga, saudara. Jimat.
Jangan kita menjimatkan sesuatu sehingga kita tidak membutuhkan Tuhan lain. Ya, apa jimat itu saudara yang harus dibuang dari kita? Kemarin waktu berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu, ada berapa bulan itu maju ibu-ibu ke depan untuk didoakan, ada yang nggak datang. Jadi saya disuruh gembala mendoakan dia. Pas saya mau mendoakan dia, saya mau minta kekuatan dari Tuhan. Saya berdoa dalam hati, tutup mata. Saya melihat ada di mulutnya saudara seperti gumpalan, ya, seperti gumpalan. Nah, saya tanya, apa gumpalan itu? Itu jimatmu ya? Saya katakan seperti itu kan? Ada jimat di mulutmu ya? Enggak, katanya. Kamu aku bilang, enggak. Cuma aku kecanduan rokok aja, katanya. Lama-lama aku berpikir, kenapa aku salah ya? Ternyata saudara, gumpalan itu nikotin rokok itu seperti jimat bagi dia. Karena saya tanya, ternyata rokok itu udah sangat-sangat mempengaruhi dia, saudara. Udah sangat, mulutnya pun udah apa, saudara. Nah, jadi sampai berdoa pun dia nggak bisa kalau nggak merokok, saudara. Dia harus merokok. Saya katakan, itu sudah kau anggap jimat, bilang. Nikotin itu sudah kau anggap jimat. Itu harus kau lepaskan, saya katakan. Kau tidak boleh bergantung kepada nikotin itu. Iya Pak, iya Pak. Gimana caranya melepaskan? Kau berpuasa, bilang. Dan dia berpuasa. Udah 2 kali dia berpuasa dan berhasil. Dan dia datang sama saya, Pak, kayaknya bukan itu yang mau saya katakan Pak kemarin itu. Saya mau minta maaf sama Bapak, saya berbohong. Apa rupanya yang mau kau bilang? Gini Pak. Itu intimidasi iblis bagimu, saya katakan. Karena iblis mau supaya kau gagal. Kan kau berpuasa dan kau berhasil untuk tidak merokok pada hari itu. Iya. Ya udah, jangan kau dengar iblis. Masalah dosa-dosa lain ya nanti Tuhan berperkara samamu. Tetapi dalam hal ini kau telah melakukan yang benar, kukatakan. Kau sudah berpuasa dan kamu berhasil tidak merokok. Lakukan terus dan kamu akan berhasil, saya katakan. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, saya mengalami dalam banyak hal. Kita akan melihat sebuah hal-hal yang tidak pernah kita lihat, saudara. Hal-hal yang tidak pernah kita lihat Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Pernah juga di tempat ini ibu nggak pernah lagi datang ke sini. Saya pegang kepalanya. Saya melihat sesuatu, saudara. Saya melihat sesuatu, saya ceritakan sama istri saya dan sama ibu itu juga saya ceritakan. Bu, saya melihat ini Bu, di dalam penglihatan saya tentang ibu. Saya katakan kepada ibu itu, dia berkata, betul Pak, aku aja udah lupa itu Pak, katanya. Karena Tuhan menunjukkan, saudara, Tuhan menunjukkan semuanya kepada kita. Supaya apa? Supaya ada pemberesan, amin. Supaya ada pemberesan. Tuhan menunjukkan, kalau tidak ada artinya, untuk apa Tuhan tunjukkan, ya kan? Kurang kerjaan Tuhan kita. Tetapi jika Tuhan menunjukkannya, ada sesuatu yang harus dibereskan. Amin. Nah, jadi bagaimana Asa mendapatkan kemenangan? Yaitu karena dia bersungguh-sungguh kepada Tuhan, karena dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dia memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Karena semua orang Yahudi telah membuang segala mesbah-mesbah asing dan datang hanya kepada Tuhan saja. Pada saat satu bangsa datang kepada Tuhan bersama-sama, maka bangsa itu akan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Bangsa itu menjadi bangsa yang kuat di hadapan Tuhan dan manusia. Nah, saudara yang terkasih, dengan pengertian yang kita dapatkan ini, apa yang dapat kita ambil bagi keluarga kita, bagi diri kita, yaitu
dengan sungguh-sungguh hanya mencari Tuhan, saudara. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan ayat 4 dikatakan mentaati hukum-hukum dan perintahnya. Nah, ini kita tidak boleh lepas, saudara. Mentaati hukum-hukum dan perintahnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita boleh saja memegang janji Tuhan, betul? Seperti lagu tadi, ku pegang janjimu ajaib dan abadi di dalam hidup. Ya, betul, janji Tuhan itu abadi ajaib. Tetapi ingat, pada sebuah perjanjian kedua belah pihak mempunyai komitmen bersama. Pada saat saya dan istri saya menikah, kami mengikrarkan janji di hadapan Tuhan. Janji saya untuk tetap setia kepada dia. Dia pun punya janji terhadap pernikahan kami. Jadi kedua belah pihak harus mengikat janji Tuhan, ya dan amin, saudara. Dia setia. Tetapi kita juga punya janji terhadap Tuhan. Apa? Untuk taat kepada hukum-hukum dan perintahnya. Amin. Untuk taat kepada hukum-hukum dan perintahnya. Ya. Pada saat kita memegang janji kita, Tuhan yang setia tetap memegang janjinya, maka terjadilah kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara, jika saudara memegang janji Tuhan tetapi Tuhan nggak bisa memegang janji saudara, saudara akan terlepas. Oleh karena itu Asa Raja Yehuda memerintahkan semua orang Yahudi untuk taat kepada hukum dan perintah Tuhan. Ini dilaksanakan sebab dikatakan ayat 15, hukumannya adalah mati. Setiap orang yang tidak taat kepada hukum, hukumannya adalah mati. Nah, saudara yang terkasih, tentulah Asa mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan dan memberikan kemenangan kepadanya. Kemudian saudara, dengan judul khotbah saya, Keep Strong and Happy Always, biarlah kita tetap kuat dan berbahagia senantiasa. Amin. Di dalam Tuhan. Oke. Ya. Ini tulisannya nggak kelihatan ya. Tulisannya nggak kelihatan. Itu tulisannya your comfort zone will kill you. Your comfort zone will kill you. Zona nyaman membunuh iman. Nah, saudara yang terkasih, ya betul, Asa telah mendapatkan kemenangan, saudara. Asa telah menerima kekuatan yang daripada Tuhan yang memberikan kemenangan kepadanya. Tetapi saudara, kita baca firman Tuhan ayat 15. Tolong hidupkan lagi, Pak. Kita baca firman Tuhan di sana, dituliskan ayat berapa tadi? 15. Coba kembali saudara ke kita lihat ayat 10 dan ayat 19. Saya bacakan ayat 10, saudara, bagi saudara. Kita bandingkan dengan ayat 19 nanti. Ayat 10. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Asa. Nah, kita baca ayat 19.
tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Jadi saudara, kalau kita bandingkan ini, tahun ke-15 mereka mengadakan janji di hadapan Tuhan untuk setia kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan. Tahun ke-15, tahun ke-35 dikatakan tidak ada perang di Yehuda. Berarti masuk zona nyaman, semuanya aman saudara. 20 tahun saudara, 20 tahun masuk zona nyaman. Saudara yang terkasih, waktu dulu di Jakarta saya pernah tinggal ya, ada tetangga saya, dia waktu SMP satu SMP sama saya, ya kan? Satu SMP sama saya. Jadi dia waktu SMP belajar karate saudara. Dan yang ngajar karate ini ternyata orang yang apa juga. Dia suka mengajarkan karakter-karakter yang baik kepada murid-muridnya gitu kan, sehingga murid-muridnya ini tujuannya untuk berjiwa satria seperti itu. Jadi teman saya ini, tetangga saya ini, selalu kami dengar kata-kata yang baik dari dia, nasihat-nasihat yang baik gitu ya. Nah, setelah dia lulus dari SMP kami dulu, masuk STM, mulailah dia bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Bergaul dengan orang-orang yang benar, baru ngumpullah sama kami kan. Kami dulu masih SMP, dia SMA, kami SMP. Ngumpullah sama kami. Udah beda ceritanya saudara. Jadi ada orang yang protes karena tetangganya masang lagu kencang-kencang. Dia bilang gini, buruk kali nih, orang radio orang kok bukan radio dia, kok sewot banget katanya kan. Nah dari situ kita menangkap saudara, ada yang berubah saudara. Dulu dia orang yang punya karakter yang baik, membela yang benar, sekarang dia sudah berubah. Jadi orang protes karena musik keras disalahkan dia. Ya tutuplah telingamu, kau radio orang kau jadi kau itu repot. Nah, yang ingin saya katakan kepada saudara adalah bahwa hanya waktu 3 tahun dia berubah saudara. Ini 20 tahun Asa dan orang Yehuda berada di dalam zona nyaman. Nah, hati-hati. Tadi ada tertulis bahwa zona nyaman itu bisa membunuhmu. Betul saudara, zona nyaman itu bisa membunuh kita saudara. Saudara yang terkasih, oleh karena itu saya sampai pada saat ini bukan karena saya ingin punya anak saya berpuasa saudara, bukan. Karena itu saya buktikan sampai pada saat ini saya tetap berpuasa. Setiap minimal 1 kali dalam seminggu saya berdoa puasa saudara. Supaya apa? Supaya iman saya tetap bertumbuh saudara. Supaya iman saya tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untuk saya punya istri yang mengerti. Nah, jadi itu saudara. Seandainya istri saya ini tidak di dalam Tuhan, saya berpuasa dan tidak ada uang, dia akan protes saudara. Dia akan mencak marah-marah, ya kan? Untung saya tidak kelainan hati, hanya kepadanya saja. Dan dia adalah kekuatan saya. You are my stranger. Haleluya. Dia adalah kekuatan saya di dalam doa saudara. Karena dia mendukung saya di dalam doa. Nah kami bersama-sama berdoa. Dan dia juga mendukung setiap pelayanan yang saya kerjakan. Bayangkan saudara, pelayanan yang kita lakukan di LP sana ya saudara. Itu kadang-kadang saudara, kalau saya berkata kadang-kadang ya tidak punya uang saudara. Kadang-kadang beras sudah habis, tapi saya harus ke sana, gitu kan? Saya harus ke sana. Nah, jadi saya lihat beras, wah udah habis. Ya, saya harus ke sana juga mengeluarkan uang, gitu kan? Beras sudah habis, bukannya dibeli, tapi pergi ke pelayanan, gitu.
Kalau istri saya bukan orang yang mengenal Tuhan, kurasa sudah berakhir rumah tangga ini. Tetapi karena istri saya mengenal Tuhan, dia bilang sama saya, ayo Pak, pelayanan, uangnya nggak ada. ini uangnya ada saya simpan. Saudara, itu adalah kekuatan saya, saudara. Itu adalah kekuatan saya untuk tetap melayani Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kita membutuhkan orang-orang yang mendukung kita di dalam Tuhan. Nah, saudara bersyukur. Tidak semua orang saudara mengerti akan pelayanan. Tidak semua orang mengerti akan kasih karunia Tuhan. Tetapi saya katakan bersyukurlah saudara jika orang-orang di sekitar saudara mengerti akan kasih karunia Tuhan, mengerti akan pelayanan. Saya dulu sama mama, sama orang tua saya, ngapain ya kau kesana kesini, nggak ada gunanya katanya kan. Saya dulu sebelum menikah juga saya udah melayani saudara, dari Sihebun pergi kan saya sarang naik sepeda motor. Wah, kau ini kurang kerjaan kau ya, di sini aja lah kau mangula katanya. Itu kopi itu petiki, ngapain kau kesana-sana katanya. Tetapi saudara, karena mereka melihat saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, benar-benar melayani Tuhan, ya, mereka akhirnya mendukung saudara. Mereka mendukung. Ya udahlah, kalau saya mau waktu mama di rumah, puji Tuhan, saya mau puasa. Si Wen mau puasa dia. Oh iya ya, nggak makan dia hari ini ya. Jadi mereka mengerti saudara. Jadi kesaksian kita tidak, saya jarang, apalagi sama bapak ya. Kalau saya sama mama memang saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya sama bapak nggak pernah. Cuman saya, inilah pergumulan kami, inilah doa kami sama istri. Tuhan, jangan kami jadi batu sandungan bagi orang tua kami gitu. Jangan kami jadi batu sandungan gitu. Puji Tuhan, dengan semuanya yang terjadi pada kami, mereka melihat, oh Tuhan itu luar biasa. Mereka melihat, oh Tuhan itu luar biasa memang. Inilah gunanya berdoa ya. Kayak Suen inilah, kalau berdoa ya berdoa gitu. Jangan macam-macam katanya. Nah, mereka melihat saudara, dan saya bersyukur itu bisa menjadi sebuah kesaksian bagi mereka yang memberkati mereka. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, zona nyaman itu membunuh kita saudara, membunuh iman kita saudara. Kalau kita tidak asah iman kita, lama-lama akan mati. Jadi bersyukurlah kalau persoalan ada dalam kehidupan saudara. Saya katakan di LP, kalau kau punya masalah bersyukur. Kenapa bersyukur Pak? Ya bersyukurlah karena kau percaya bahwa masalah ini bisa kau selesaikan di dalam Tuhan. Oh iya ya Pak ya. Iya, supaya kau berseru kepada Tuhan, saya katakan. Amin. Kalau ada masalah, ya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita datang berdoa sama Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Kemarin saudara mau bayar traktor, nggak ada uang, tapi mau traktor peladan di kampung. Disitulah saudara, saya bingung, uang apa yang mau dibikin untuk mentraktor ini gitu kan. Tiba-tiba bertelepon lah, datanglah dulu ke sini, ceklah dulu udah masuk atau enggak katanya. Nah, saya ceklah kan, saya datang ke sana, saya cek. Nah, setelah selesai semuanya, tiba-tiba dimasukkan uang ke kantong saya. Udah terima kasih lah ya katanya kan, nggak kulihat sampai di rumah melihat. Wah, ternyata lebih daripada cukup untuk membayar traktor itu saudara. Nah saudara yang ingin saya saksikan, kadang-kadang Tuhan membiarkan kita pas-pasan, ya. Tuhan membiarkan kita gimana ya, di dalam pencobaan gitu, untuk menguji iman kita saudara. Apakah kita benar-benar yakin kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan saudara? Amin.
Kalau saudara dicobai, jangan langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Percaya kepadanya saudara. Percaya ada pertolongan di dalam dia. Saya berkata di dalam hati saya, dan itu juga saya saksikan kepada istri saya. Dan kami bersama-sama bertumbuh di dalam iman ini, bahwa Tuhan memelihara hidup saya, bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Itu saya dengar dari dia berdoa, terima kasih Tuhan, sampai saat ini Kau mencukupkan kebutuhan kami, katanya. Saya dengar doanya ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bukan tidak bisa Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, ya kan? Tuhan bisa, saudara. Tuhan bisa. Tetapi kita harus menjaga iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, mungkin kapasitasku sebegitu, ya kan? Jangan pula saudara tiru, kita semuanya berbeda-beda, men. Kapasitas kita berbeda-beda. Dari fisik kita aja udah berbeda-beda, saudara. Apalagi kapasitas iman kita, jangan tiru. Artinya yang ingin saya katakan adalah, jangan biarkan zona nyaman mematikan imanmu, saudara. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berseru kepada Tuhan. Setiap cobaan, setiap masalah rintangan di hadapanmu, percayalah Tuhan sanggup menyelesaikannya, karena Dia telah melakukannya. Amin. Saya percaya saudara semuanya pernah mengalami perbuatan Tuhan, kemenangan daripada Tuhan yang luar biasa. Saya percaya. Dan biarlah itu bukan sebagai monumen yang hanya dilihat saja. Itu sebagai anak tangga yang saudara naiki untuk mencapai level-level berikutnya. Saya di tempat ini tidak berbicara sebagai seorang yang sudah mempunyai level yang tinggi. Saya hanya mengingatkan saja, setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Amin. Setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Nah, saudara yang terkasih, biarlah setiap kemenangan kita yang dahulu itu bukan hanya sebagai monumen yang hanya kita lihat, tetapi sebagai anak tangga yang bisa kita naiki untuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Amin, saudara. Jadi jangan biarkan dirimu ada di zona nyaman yang akan membunuhmu. Karena kau adalah pemenang di dalam Tuhan, bukan dahulu, bukan sekarang, tetapi selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya di dalam Tuhan. Nah, kita lihat kemudian kita harus menjadi pemenang dan tetap berbahagia. Amin. Nah, tetap berbahagia di dalam Tuhan. Haleluya. Ayatnya tidak. Haleluya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, jadi ada satu lagi yang bisa kita lihat dan kita pelajari dari kehidupan Asa, raja orang Yehuda. Nah, saudara yang terkasih, coba di 2 Tawarik 16 ayat 10 ya. 2 Tawarik 16 ayat 10 saya bacakan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang memang ia sangat marah terhadap dia karena perkataan itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Nah, saudara, akibat dari zona nyaman, akibat dari tidak latihan iman, Asa masuk ke dalam perbuatan yang tercela, saudara. Nah, saudara, pada saat dia dinasihati, saudara, kamu sudah melakukan yang salah, katanya. Masa kan emas dan perak yang ada di rumah perbendaharaan Allah kau ambil untuk kau berikan kepada musuh? Padahal kata Hanani pelihat itu, padahal Tuhan bermaksud ingin menyerahkan tentara Aram itu ke dalam tanganmu. Kenapa kau malah memberikan emas dan perak yang kau ambil dari rumah Tuhan untuk menyerahkannya kepadanya?
perbuatanmu itu sangat bodoh katanya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena aku rasa dia tidak pernah lagi berdoa. Dia tidak pernah lagi ke bait suci. Jangan-jangan bait sucinya juga sudah mulai ambruk, saudara. Akhirnya apa? Imannya mati. Dia tidak mendengar suara Tuhan. Dan dia melakukan yang salah. Dia ditegur firman Tuhan. Firman yang datang kepada Hanani adalah perkataan Tuhan. Dia marah, saudara. Dia malah marah. Saudara yang terkasih, jika kebenaran firman Tuhan datang kepada saudara, lembutkan hatimu, amin. Lembutkan hati, jangan keraskan hati. Lembutkan, terima kebenaran firman itu. Walaupun itu tidak enak, mengusik kenyamanan dirimu, terima saja. Bisa nggak bisa kau lakukan, pokoknya terima saja. Saya juga kadang-kadang menerima kebenaran firman Tuhan, dan saya tahu itu sulit untuk saya lakukan pada saat itu. Saya terima aja, saudara. Ya, namanya firman Tuhan, gimana harus diterima, kan gitu. Dengan keluh kesah, gitu kan. Dengan keluh. Ya, saya sadari, saudara, setiap orang yang dinasihati tidak pernah jarang yang bersuka cita, ya. Setiap orang kalau dinasihati pasti marah. Cuman, saudara, apa yang dilakukan oleh Asa ini sangat-sangat keterlaluan. Dia sudah dinasihati, pada saat itu bisa dia marah. Tetapi mengakibatkan oleh karena sakit hatinya, kakinya menjadi sakit, saudara. Kakinya sakit. Tapi firman Tuhan berkata, itu pun tidak membawa dia datang kepada Tuhan. Iya, saya sering dinasihati, saudara. Saya apalagi dinasihati istri saya, ya kan? Sepertinya saya direndahkan kali, sepertinya dia lebih pintar, saya bodoh, saudara. Itulah yang saya rasakan kalau dinasihati. Saya pasti memberikan pembelaan diri, mencari pembenaran diri itu. Itulah yang biasanya dilakukan. Saya mencari pembenaran diri terhadap istri saya. Nah, tetapi setelah berlalu itu saya renungkan, betul juga yang dibilang dia. Betul juga, sebab itu memang keluar dari mulut dia, tetapi itu adalah perkataan Tuhan. Lembutkan hati saya, Tuhan. Lembutkan hati saya, Tuhan. Apalagi tiba-tiba ada masalah gitu kan, pekerjaan saya berantakan atau segala macam. Oh Tuhan, ampuni Tuhan, udah selesai itu Tuhan, gitu kan. Saya datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, saudara. Dan Tuhan mengampuninya, saudara. Sebab Tuhan itu maha pengasih. Nah, inilah yang harus kita jauhkan dari diri kita. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang memiliki bumi, saudara. Memiliki bumi, bukan surga. Mereka lah yang memiliki bumi. Sebab kita masih ada di bumi ini, amin. Karena itu kita perlu memiliki kelembutan hati, supaya kita berbahagia di dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang yang mau merendahkan hatinya, melembutkan hatinya kepada teguran-teguran, apalagi teguran firman Tuhan, saya katakan dia akan berbahagia. Amin. Tetapi jika dia sakit hati, maka penyakit itulah yang mendatangkan penyakit bagi dia. Ya, karena sakit hati itu menimbulkan penyakit, saudara. Amsal berkata, obat yang manjur adalah hati yang gembira. Biarlah kita bergembira senantiasa di dalam Tuhan. Dan saya percaya segala sakit penyakit akan lenyap. Pada saat engkau tertawa, umurmu bertambah 1 detik. Percaya atau tidak? Ini perkataan dari profesor. Kalau saudara tertawa bahagia, semua organ-organ tubuhmu mendukung engkau. Semuanya dilonggarkan, saudara. Waktu ada dokter
berbicara seperti ini, saudara. Itu orang gila, kenapa nggak kena corona katanya? Karena dia tertawa terus, Pak. Bukan, jangan diambil sebagai metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah, ya. Nah, saudara yang terkasih, kita tutup Alkitab kita. Biarlah kita berbahagia di dalam Tuhan, amin. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita berikan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Nya. Saya undang pemain musik, kita nyanyikan lagu ini untuk membawa kita ke dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini, saudara. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Raja Asa telah memulai pemerintahannya dengan benar. Dia tahu dia tidak punya kekuatan apa-apa untuk melepaskan rakyatnya dari tentara asing yang menyerang. Oleh karena itu, dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bukan saja itu, saudara, dia membersihkan rakyatnya dari ilah-ilah asing dan memerintahkan supaya taat kepada hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan melihat kesungguhannya, sebab mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan-Nya kepada setiap orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Kita nyanyikan lagu ini, bukan dengan kekuatan. Memuji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Tuhan, Jesus, Engkaulah kekuatan kami, Bapa.
Jika saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, jika saudara mempersembahkan persembahan saudara yang kudus yang hidup, yaitu diri saudara kepada Tuhan, maka saudara akan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya katakan di tempat ini, saya tidak punya kekuatan untuk menolong saudara. Saya tidak punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit saudara. Tetapi jika saudara mengikrarkan pada hari ini untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan dan mempersembahkan persembahan yang hidup yang harum di hadapan Tuhan, yaitu hidup saudara, saya katakan saudara akan sembuh. Haleluya. Saudara akan sembuh, saudara akan ditolong. Saya katakan di tempat ini, saya tidak punya kekuatan untuk menolong saudara. Masalah hutang piutang saudara, saya tidak sanggup menolong. Tetapi saya katakan di tempat ini, jika saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mentaati kebenaran firman-Nya, saudara akan mendapatkan kebenaran daripada Tuhan. Haleluya. Saudara akan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini kami hidupi sebagai kekuatan yang memerdekakan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kami dari setiap masalah-masalah kehidupan kami. Haleluya. Terpuji termulialah nama-Mu Allah yang hidup. Hanya Engkau lah yang ditinggikan diagungkan di dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sungguh sangat diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Amin.